Hai friends, welcome to Cellar World. Nah, kali ini kita akan sedikit berbeda ya kalau dari kemarin. Kemarin kita ada di restoran, sekarang kita ada di hutan-hutan ya pastinya ya. Nah, kita lagi ada di Bali Bird Park. Dan apa yang akan kita bahas? Banyak banget pastinya. Tentunya dengan konten mingguan kita Top 5 Weekly Review. Nah, pada hari ini kita bakal nge-review dua handphone ini dan kita bakal comparing dari iPhone SE 2020 dan juga Samsung S20 FE. Penasaran seperti apa? Tetap tontonin video kita dan kita akan ulas lebih banyak mengenai iPhone SE 2020 dan Samsung S20 FE. Nah, sekarang kita akan berbicara yang pertama itu soal iPhone SE 2020 nih. Kalau dari spesifikasinya, dari iPhone SE 2020 ini sudah didukung dengan Retina display IPS ya teman-teman ya. Itu sudah kece banget. Untuk RAM-nya sendiri itu sudah didukung dengan 3 GB untuk RAM-nya. Dan untuk varian memorinya itu ada 3. Yang pertama itu ada 64 GB, yang kedua ada 128 GB, dan ada 256 GB. Sekarang kalau misal kita ngomong baterainya sendiri, itu sudah didukung dengan 1821 mAh ya teman-teman ya. Untuk chipsetnya sendiri nih ya, dari iPhone SE 2020 ini sudah didukung dengan chipset A13 Bionic. Untuk kamera belakang ini sudah didukung dengan 12 megapiksel kameranya, dan untuk resolusi kamera depannya itu sudah didukung dengan 7 megapiksel. Dan jangan salah, walaupun 12 megapiksel seperti ini, iPhone SE 2020 ini sudah didukung dengan 4K video recording. Nah, sekarang ini dia adalah Samsung S20 FE atau Fun Edition ya teman-teman ya. Untuk spesifikasi dari Samsung S20 FE ini sendiri, layarnya sudah didukung dengan AMOLED Full HD+. Dan untuk memorinya sendiri, itu ada dua varian memori, ada yang 128 GB dan juga 256 GB. Dengan RAM-nya itu sudah terdiri dari 6 GB untuk yang 128 dan 8/256 pertama. Nah, sekarang untuk berbicara kamera nih teman-teman ya. Kameranya sudah didukung 1, 2, 3. Dimana yang bagian atasnya itu didukung dengan 12 megapiksel ultra wide, bagian tengah 12 megapiksel untuk wide kamera atau wide mode, dan di bagian bawah 8 megapiksel untuk telefoto teman-teman. Nah, untuk kamera depannya sendiri sudah didukung dengan 32 megapiksel ya teman-teman ya, yang pastinya sudah kece banget pastinya. Nah, sekarang kalau misal kita berbicara soal baterai dari Samsung S20 FE ini sudah didukung dengan 4500 mAh dengan 15 watt fast charging pastinya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari iPhone SE 2020. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai kelebihan dari iPhone SE 2020 ini. Dilihat dari segi harga, iPhone SE 2020 ini cukup dibanderol dengan harga yang cukup murah, di mana dengan yang varian memori 64 GB dibanderol dengan harga 7.999 saja. Kalau kita ngomong dari segi harga, ini sudah cukup menarik karena dari chipsetnya sendiri yang sudah didukung dengan A13 Bionic, yang dimana A13 Bionic ini sudah dipasang di series iPhone 11 teman-teman. Untuk kamera belakang sudah didukung dengan 12 megapiksel dan untuk kamera depannya sudah didukung dengan 7 megapiksel. Ya, berbicara soal iPhone, mungkin angka hanyalah angka. Tapi secara quality, iPhone tetap selalu menjadi yang paling unggul karena walaupun dengan 12 megapiksel ini, video recordingnya sudah didukung dengan 4K 60 fps maksimalnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kelebihan yang ketiga. Dari iPhone SE 2020 ini, performanya sudah sangat baik. Chipsetnya itu sudah didukung dengan A13 Bionic. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya untuk suka yang kenceng-kenceng tapi dengan harga yang cukup terjangkau, iPhone SE 2020 ini bisa menjadi jawabannya. Untuk di series iPhone SE 2020 ini juga sudah didukung dengan wireless charging. Jadi sudah tidak perlu colok lagi, tapi juga sudah disupport dengan wireless charging. Untuk bagian layarnya sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian sini ya. Itu sudah didukung dengan Apple Retina IPS display. Jadi untuk displaynya sendiri teman-teman sudah tidak perlu khawatir. Sudah sangat nyaman di mata, bahkan sudah colorful juga. Sekarang kita akan berbicara tentang kelemahan dari iPhone SE 2020 ini. Kelemahan yang paling mudah ditemukan ya teman-teman ya. Untuk di seri iPhone yang sekarang, kalau misalnya kita berbicara tentang iPhone X, iPhone 11,
itu bezelnya kan sudah kecil, cuman mungkin hanya disertai poni di bagian tengah saja, karena itu dikhususkan untuk kamera ya teman-teman ya. Untuk di iPhone SE 2020 ini bezelnya itu sangat cukup tebal, terlihat seperti ya di series iPhone 8, iPhone 7 ke bawah, itu bezelnya masih sangat-sangat tebal. Untuk di tahun 2020 dengan iPhone, itu saya rasa cukup. Nah, kita lanjut tentang kelemahan yang kedua. Ini ada di fitur kamera. Untuk di fitur foto atau fitur videonya, dia tidak didukung dengan night mode. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka foto mode malam, ya mungkin agak sedikit kecewa karena memang kameranya tidak didukung dengan mode malam. Mungkin teman-teman yang suka di iPhone sekarang ya, itu udah ada yang namanya Face ID. Tapi untuk di iPhone SE 2020 ini, dia masih belum tersedia di fitur Face ID. Dia masih pakai Touch ID di bagian tombol di sebelah sini. Nah, sekarang kita lanjut ke kelemahan yang keempat. Untuk iPhone di seri sekarang, menurut saya ini, untuk saya mungkin ya yang biasa menggunakan iPhone yang cukup besar daripada ini, itu agak sedikit kekecilan. Karena mungkin ya ini memang sengaja dibuat minimalis. Di bagian bawahnya atau mungkin di bagian atasnya, dia tidak tersedia port untuk jack 3,5 mm. Jadi teman-teman harus beli yang Lightning earphone. Ini dia kekurangan dan kelebihan dari Samsung S20 FE. Kelebihan yang pertama mungkin performanya sudah cukup baik karena chipsetnya sendiri sudah didukung dengan Exynos 990. Untuk Samsung S20 FE ini sudah didukung dengan performa yang cukup baik dengan Exynos 990. Itu sudah cukup baik sekali untuk gaming. Nah, untuk kelebihan yang kedua, di bagian display sendiri dia sudah didukung dengan AMOLED Full HD+. Jadi sudah enak banget dipandang, sudah colorful juga. Untuk kelebihan yang ketiga, refresh rate-nya sendiri sudah 120 Hz. Samsung S20 FE ini dia sudah tersertifikasi dengan IP68. Jadi mungkin buat teman-teman yang tidak sengaja mungkin menyemplungkan atau terjatuh handphonenya dalam kubangan air, itu teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena sudah tersertifikasi dengan IP68. Jadi sudah anti air ya teman-teman ya. Baterainya sendiri kan sudah didukung dengan 4500 mAh. Baterainya sendiri itu sudah cukup awet ya teman-teman ya untuk di series Galaxy S20 FE ini. Dan untuk kameranya sendiri, dia juga sudah didukung dengan ultrawide kamera ya teman-teman ya. 12 megapiksel di bagian paling atas. Nah, sekarang kita menuju kelemahan dari S20 FE ini sendiri ya teman-teman ya. Kalau saya lihat sendiri, yang paling menonjol ya dari kelemahan dari S20 FE ini, bodinya yang terlihat masih plastik. Menurut saya di series S, apalagi S20 yang sudah terbaru ya, untuk bodi plastik, ya cukup kurang sih menurut saya. Di bagian bawah ataupun di bagian atas dia tidak didukung dengan port jack 3,5 mm. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih menyimpan earphone lama itu tidak bisa digunakan di sini. Untuk kelemahan yang ketiga, mungkin S20 FE ini memiliki fast charging yang sedikit lebih kecil daripada di S20 series lainnya. Di series S20 FE ini didukung dengan 15 watt. Untuk layarnya sendiri, kalau misalnya teman-teman bisa datang ke toko untuk ngecek di series S20, S20 Plus, atau S20 Ultra, bagian layarnya ini tidak terlalu tajam dan tidak setajam dari S20 series lainnya. Karena mungkin ya namanya S20 Fan Edition. Jadi mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang S10, itu seperti S10 Lite. Jadi bagian lebih kecilnya tapi kualitinya masih oke menyaingi S20 pada umumnya. Di S20 FE itu Gorilla Glass-nya hanya Gorilla Glass 3. Tapi kalau misalnya di S20 series lainnya sudah didukung dengan Gorilla Glass 6. Itu dia tadi yang sudah kita bahas mengenai dari spesifikasi, kekurangan dan kelebihan dari Samsung Galaxy S20 FE dan juga iPhone SE 2020. Dan buat teman-teman yang masih bingung gimana sih dapetin kedua handphone ini, teman-teman bisa langsung datang ke Cellular World di Jalan Tekumar nomor 60 dan juga alamat kita yang lainnya karena kita di Bali ada 4 cabang dan juga di Kupang juga kita punya 1 cabang. Dan untuk garansi, teman-teman tidak perlu khawatir karena kita punya garansi resmi dan mungkin teman-teman yang berminat untuk menambah garansi yang lebih aman lagi, kita punya garansi X-Pro, yaitu kita bisa support teman-teman dengan bayar 20% aja apabila teman-teman mengalami kerusakan dan kendala lainnya. Dan buat teman-teman yang masih bingung mencari handphone di mana, yuk buruan ke Cellular World
Beli HP, cek di Cewegen, coba Dumun, mare beli.